Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel saya Aldino Bayu. Nah, di sini di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara kita melakukan perawatan terhadap ikan lele. Mungkin ikan lele adalah ikan yang paling familiar dan juga ikan yang paling banyak dibudidayakan, dan ikan juga paling gampang dibudidayakan. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit informasi buat teman-teman bagaimana caranya agar lele kita itu semuanya bisa pertumbuhannya itu bisa sama. Rata-rata adalah pertumbuhannya sama. Nah, caranya ini adalah kita memperlihatkan dari volume kolam tersebut. Mungkin di teman-teman yang lain sudah mempunyai kolam yang besar, kemudian dilakukan tebar benih padat. Nah, di situ saya belum pernah mencoba karena ilmu saya belum sampai seperti itu, karena itu harus membutuhkan beberapa perhitungan yang matang. Nah, saya di sini hanya membahas untuk kolam-kolam yang kecil seperti punya saya, dan juga isinya juga tidak terlalu banyak, hanya 100 sampai 200 ekor per kolam. Nah, di sini nanti saya akan memberitahu caranya untuk lele lebih cepat membesar, dan juga perkembangannya juga rata-rata harus sama. Nah, yang pertama itu adalah pada saat lele kita beli benih, kemudian kita masukkan ke dalam kolam, kita langsung kasih makan pelet yang berkualitas baik ya teman-teman, untuk menunjang percepatan pertumbuhan. Karena rata-rata kita membeli lele itu bibitnya itu seperti jari ini teman-teman, kecil ya teman-teman, kecil. Untuk lebih mempercepat pertumbuhannya, kita bisa membelinya dengan pelet yang kualitas bagus. Kita hanya cukup membeli, kalau punya saya banyak 200 ekor itu saya membeli sekitar 1 sampai 2 kilo. Nah, itu untuk awalan. Nah, kemudian yang kedua itu adalah dengan perubahan pelet dan juga perubahan dari besaran pelet. Jadi kalau pada saat lele yang masih kecil itu kita beli pelet yang kecil-kecil, kemudian kalau sudah mulai besar kita beli dengan pelet ukuran yang sedikit lebih besar. Dan untuk harga boleh juga yang paling bagus, dan boleh juga turun sedikit di berkisar menengah. Kemudian setelah itu saya mulai sekitar umur 3 minggu itu saya langsung memberikan sedikit vitamin ataupun formula ya teman-teman. Itu adalah ilmu dari teman saya dan saya coba praktekkan, yaitu kita harus setiap minggu itu memberi air garam kasar, bukan garam yang beriodium ataupun bukan garam yang seperti bata. Saya membeli garam kasar, kemudian saya ambil 1 gelas belimbing, kemudian saya encerkan ke dalam air. Nah, kemudian saya masukkan ke dalam kolam lele. Jadi fungsi garam itu adalah untuk nutrisi ikan lele dan juga untuk pengobatan di badan-badan lele, kemudian untuk membunuh bakteri yang ada di dalam air di kolam tersebut. Jadi mungkin ada 3 manfaat. Jadi untuk pembersihan di tubuh lele dari bakteri, kemudian untuk nutrisi ataupun vitamin untuk lele tersebut, kemudian untuk membunuh bakteri yang ada di dalam air kolam tersebut. Saya sering melakukan itu selama 1 minggu sekali, dan alhamdulillah tidak ada lele yang mati ataupun lele yang mabuk seperti itu, tidak ada. Ini masih normal. Air juga tidak berbau, walaupun air sudah mulai keruh tetapi air tidak berbau. Nah, di sini lele juga masih di dalam air, jadi lele tidak berada di permukaan air seperti itu. Nah, kemudian kunci utama untuk melihat perkembangan lele itu adalah
kita melakukan sortir. Nah, sortir itu adalah kita memilah lele yang kita anggap sudah lebih besar dari lele-lele sebelumnya ataupun lele-lele yang lain. Kita harus pisahkan, karena ibarat manusia itu kalau kita sudah dewasa kemudian dikasih makan orang, dengan di samping kita itu adalah anak-anak kecil, pasti kita yang paling banyak makan tersebut. Itu sama artinya dengan lele di dalam kolam. Lele tidak semuanya bisa rata pertumbuhannya, karena ada yang sifatnya tuh lele mudah sekali beradaptasi, mudah sekali mencari makan dan lain-lain, sehingga yang kecil-kecil tidak dapat asupan makan karena sudah kalah, sudah diambil, sudah dimakan oleh lele yang besar. Jadi kita melakukan sortir itu adalah tujuannya yang pertama untuk memisah ikan yang besar dengan yang kecil, agar tidak terjadi ketidakseimbangan makan. Kemudian agar yang lele kecil dapat memakan makanannya kemudian bertambah besar. Saya itu melakukan sortir itu sekitar 2 minggu sekali, 3 minggu sekali. Di video yang sebelumnya itu saya sudah pernah memberitahu pada teman-teman pada saat saya memelihara lele waktu lalu, sudah saya perlihatkan, dan ini nanti akan saya praktekkan lagi agar teman-teman semakin jelas, semakin paham, semakin mudah memahaminya. Jadi lele tersebut harus dilakukan sortir 2 minggu ataupun 3 minggu sekali untuk meratakan ukuran lele tersebut. Nah, jadi kalau lele sudah sama-sama besar, nanti kita lebih enak memberi makannya, tidak ada lele yang kalah ataupun yang seperti itu, teman-teman. Kuncinya itu adalah kita harus sering melakukan penjernihan air dengan cara dengan cara garam tadi dicampur dengan air, itu untuk pembersihan kolam dan juga pembersihan ikan dari bakteri. Kemudian melakukan sortir, kemudian membeli pakan dengan kualitas yang baik. Nah, insya Allah dengan cara itu teman-teman bisa mempunyai lele yang ukurannya besar-besar dan juga sehat-sehat dan lincah-lincah juga. Dan untuk dimakan pasti rasanya akan lebih gurih. Nah, ini adalah sedikit cara saya memberitahu teman-teman tentang ilmu metode lele tersebut. Semoga berkenan, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk melihat video-video selanjutnya. Dan mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Kita sama-sama belajar. Jangan lupa ketik sandaran, saya selalu menunggu dari teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.